Bu Minar. Bu Minar, untuk pengaruh ion senama. Ya, benar. Ya. Oke, Bu Minar, waktunya 10 menit dari sekarang, dipersilahkan. Ya, baik. Selamat sore bagi kita sekalian. Nama saya Minaruli Napitupulu dari SMA Negeri 1 Merbau, Labuan Batu Utara. Hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, jadi ion senama di dalam larutan itu dapat memperkecil atau menurunkan harga kelarutan. Jadi menurut ajas keseimbangan Kepler, apabila konsentrasi salah satu ion diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah lawan. Jadi, adanya ion senama atau ion sejenis yang merupakan salah satu bahan terjadinya endapan, itu akan memperkecil kelarutan. Jadi akan memperkecil kelarutan. Nah, baik, di sini saya akan memberikan langkah-langkah. Nah, baik, ada lihat di pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ada dilihat? Ya, ada, Bu. Nah, jadi langkah mudahnya, langkah mudahnya yang pertama itu kita buat persamaan reaksinya. Nah, tentu dalam hal ini ada dua senyawa. Senyawa yang pertama adalah garam yang sukar larut, dan senyawa yang kedua adalah yang mengandung ion senama. Jadi, ada dua persamaan reaksi. Kemudian kita tentukan rumus KSP-nya, baru masukkan konsentrasi ion sejenisnya ke dalam rumus KSP, baru hitung kelarutannya yang baru. Nah, jadi dalam hal ini saya akan ambil dua contoh soal. Nanti saya akan jelaskan juga sedikit bagaimana hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Karena nilai KSP Ag3PO4 2,16 kali 10 pangkat min 8. Tentukan kelarutan Ag3PO4 dalam larutan Na3PO4 0,0. 0,1 molar. Nah, jadi di sini ada dua senyawa. Yang pertama 3PO4, yang kedua ada Na3PO4. Nah, perhatikan reaksi pengionannya. Nah, Ag3PO4 ketika diionkan itu menjadi 3Ag plusnya tambah PO4 3 minus dan 3 minnya Ag3PO4. Baik, sampai di sini dulu adalah S. Kira-kira bagaimana hubungan rumus kelarutan dengan hasil kali kelarutan? Bagaimana hubungan rumus antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan? Oke, saya kasih kesempatan bagi anak-anak karena ini adalah tahap awal. Hubungan KSP dengan kelarutan. Ada Ag3PO4, dia S, 3Ag plus 3S, PO4 3S. Jadi perbandingan koefisiennya 1:3:1. Nah, bagaimana hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan? Oke, silakan anak-anak menjawab. Bagaimanakah hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan? Tadi dikatakan bahwa KSP itu adalah hasil kali ion-ion dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi antara kation dengan anion yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi di sini KSP-nya sama dengan, ada yang mau menjawab? Silakan anak-anak sekalian. Saya kasih kesempatan. Itu yang ditanya 3S-nya gitu ya, Bu? Dipangkatkan. Halo? Yang ditanya rumus KSP-nya, hubungan KSP dengan S pada Ag3PO4. Rumusnya saja, rumus KSP dengan S pada Ag3PO4. Oke, silakan. Ag3PO4 itu rumusnya sama dengan
27S pangkat 4, Bu. Ya, caranya Praja nih ya, Praja ya. Iya, Ya, Bu. caranya gimana Praja? Jadi kan di situ kan AgPO4 menjadi 3 AG AG plus tambah PO4 3 min. 3 min. Jadi kan yang AgPO4 itu diibaratkan S. Jadi kalau yang 3 AG itu karena koefisiennya 3, jadi kan setiap kalau hasil kali KSP ini rumusnya kalau yang koefisiennya itu dijadikan pangkat. Jadi 3S dipangkatkan dengan 3. Dan kalau S-nya itu kan karena tadi ada pangkatnya, ada koefisiennya karena 1, jadi tetap S. Jadi 3S pangkat 3 sama dikali dengan S. 3S itu kan 27S pangkat 3. Dikali dengan S, jadi 27 pangkat 4, Bu. S-nya sama dengan akar 4 KSP per 27. Iya, jadi itulah hubungan antara KSP dengan S. Nah, jadi berhubung ada ion senama, jadi kalau perhatikan di soal ini, Na3PO4 itu diionkan menjadi 3Na plus tambah PO4 3 min. Nah, jadi ion senamanya itu adalah anionnya, PO4 3 min. Nah, dalam hal ini PO4 3 minnya diberitahu 0,01 molar. Jadi rumus KSP-nya, ya. Jadi tadi yang pertama kita harus buat dulu persamaan reaksinya. Kita udah buat dua-dua, Ag3PO4 dengan Na3PO4. Yang kedua langkahnya tentukan rumus KSP-nya. Nah, rumus KSP-nya itu sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3 min. Itulah rumus KSP-nya. Langkah yang ketiga, masukkan konsentrasi ion sejenis atau ion senama ke dalam rumus. Tadi kita lihat di atas bahwa yang ion senama itu adalah PO4 3 min. PO4 3 minnya ada 0,01 ditambah S. Dari mana S-nya? Dari Ag3PO4. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Harga KSP-nya 2,16 kali 10 pangkat min 8. Min 18 ya, soalnya itu min 18. Sama dengan 3S pangkat 3 kali 0,01 tambah S. Dari mana S? S itu adalah milik PO4 3 min dari Ag3PO4. Tapi karena S itu harganya terlalu kecil, jadi dia dianggap tidak ada. Bukan tidak ada, dianggap tidak ada. Jadi 0,01 tambah S itu tetap 0,01. Jadi 2,16 kali 10 pangkat min 18 per 0,01 sama dengan 27S pangkat 3. 2,16 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 27S pangkat 3. Perhatikan angka-angkanya. S pangkat 3 sama dengan 2,16 kali 10 pangkat min 16 per 27. S pangkat 3 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 18. Berarti S adalah akar 3 dari 8 kali 10 pangkat min 18. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Jadi rumus KSP-nya kan dulu, masukkan rumus KSP-nya. Setelah itu masukkan konsentrasi ion sejenisnya. Tadi konsentrasi ion sejenisnya adalah 0,01 pada PO4 3 min. Baru kita dapat harga kelarutannya. Jadi, kalau kita membandingkan harga kelarutan ini, yang menggunakan ion senama dengan kelarutan di dalam air, itu kelarutan pada ion senama itu jauh lebih kecil. Ya, makanya dikatakan bahwa pengaruh ion senama atau ion sejenis pada larutan itu akan memperkecil kelarutan tersebut. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Udah, perhatikan soalnya.
Hitung konsentrasi akhir ion perak pada larutan hasil campuran AgNO3 dan HCl 0,05 molar. Jika Ksp AgCl sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 10. Ada dua senyawa. Senyawanya adalah AgNO3 dan HCl. Loh, apa hubungannya ini dengan AgCl? Tentu ada. Kenapa? Karena ketika kita reaksikan AgNO3 plus HCl, itu akan menghasilkan AgCl tambah HNO3. Jadi AgCl dihasilkan dari AgNO3 tambah HCl. Nah, kita akan lihatkan AgCl-nya itu menghasilkan Ag plus tambah Cl min. Ag plus tambah Cl min sebenarnya harus ada dua pengionan, satu lagi ion senamanya ada di HCl. HCl diionkan H plus tambah Cl min. Jadi Cl min-nya itu adalah 0,05 molar. Rumusnya Ksp AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus tambah Cl min. Harga Ksp-nya sudah diberitahu 1,5 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kali 0,05. Dari mana 0,05? Dari HCl di soal. HCl diionkan H plus tambah Cl min. Jadi Cl min-nya itu adalah 0,05. Harusnya tambah S. Cuma seperti saya katakan tadi, karena S-nya itu harganya sangat kecil, jadi dianggap tidak ada. Jadi S-nya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 10 per 0,05. S-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 9. Jadi inilah pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jadi kalau kita membandingkan nanti menghitung bagaimana dia terhadap air, kelarutan terhadap air dengan kelarutan terhadap ion senama, ternyata dengan ion senama itu kelarutannya jauh lebih kecil. Ya, jadi ini yang bisa saya jelaskan kepada anak-anak kami sekalian. Nah, nanti ada di sesi tanya jawab. Itu kita bisa tanya jawab langsung. Jadi tetap semangat dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Terima kasih kepada Bu Minar yang sudah memberikan penjelasan tentang pengaruh ion senama. Kemudian kita masuk ke Bang Herbert, silahkan kepada Bapak untuk menjelaskan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Halo. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar. Bisa. Oke, baik. Ya, selamat sore dan tetap buat peserta didik kami yang kami banggakan. Di sesi 1 tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kajian materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kamu. Ya. Nah, selanjutnya kepada siswa-siswi kami kita akan masuk ke sesi yang kedua. Itu adalah pembahasan tentang yang mengambil topik tentang hasil kelarutan dan kelarutan. Kita masuk yang berikutnya adalah bagaimana sih pengaruh ion sejenis itu terhadap kelarutan. Oke, baik, kita akan bahas di sini. Nah, supaya lebih jelas lagi kita perhatikan penjelasan berikutnya. Kita perhatikan reaksi keseimbangan yang terjadi pada AgCl dalam suatu pelarut ya. Jadi dia akan terdisosiasi AgCl-nya menjadi Ag plus ya, ion Ag plus dan ion Cl min. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan AgNO3, ini kita tambahkan AgNO3 ke dalam ini larutan ini, maka akan terbentuk endapan AgCl katanya. Oke. Akan terbentuk endapan AgCl. Oke, kira-kira seperti ini dia gambarannya ya. Ini tadi pada keadaan awal ya, sebelum dia ditambahkan AgNO3 ya. Ini Anda bisa lihat dia akan terdisosiasi menghasilkan ion Ag plus tambah Cl min. Tapi karena di sini kita tambahkan AgNO3 ke dalam larutan AgCl ini tadi, maka AgCl-nya akan menjadi bertambah. Itu dia ya. Karena apa? Karena pada kondisi ini
ada penambahan ion sejenis ya di dalam AgCl, yaitu berasal dari ion Ag plusnya. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap apa? Terhadap kesetimbangan. Dia akan bergeser ke arah ruas yang tidak mengalami penambahan. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan, dengan adanya penambahan ion sejenis itu akan menurunkan kelarutan ya, kelarutan daripada AgCl itu sendiri. Oke, baik. Nah, ini dia. Jadi kelarutan AgCl-nya akan berkurang ya. Baik. Jadi keberadaan ion sejenis akan memperkecil kelarutan suatu elektrolit. Makin banyak ion sejenis yang ada dalam larutan, maka kelarutannya akan makin kecil. Oke ya. Jadi kalau semakin banyak kelarutan ion sejenis kita campurkan ke dalam satu larutan ini elektrolit, itu akan mempengaruhi terhadap kelarutan yang dimiliki oleh zat elektrolit tersebut. Dia akan semakin berkurang. Oke. Baik. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh soal berikut. Oke. Jadi di sini Abang baca ya. Jika diketahui KSP AgCl sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10, tentukan kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Saya ulang, jika diketahui KSP AgCl sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10, tentukan kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Oke. Baik, kita selesaikan. Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu reaksi keseimbangan yang terjadi pada AgCl ya. Ini adalah merupakan merupakan spesies zat elektrolit dalam air ya. AgCl terurai menjadi Ag plus tambah Cl min. Jadi kita anggaplah kelarutan daripada AgCl itu adalah sebanyak S ya. Oke. Di dalam air dia akan terurai membentuk ion Ag plus sebanyak S dan ion Cl min sebanyak S. Karena ini semua 1:1. Ingat ya, kita gunakan konsep stoichiometri reaksi, bahwasanya koefisien itu ekuivalen dengan jumlah mol. Oke, jelas. Nah, selanjutnya kita masukkan ini AgNO3 yang akan dicampurkan ke dalam AgCl. Jadi kita bisa lihat ada berapa banyak, katanya ada sebanyak 0,1 molar ya kan. Nah, ketika dalam keadaan larutan ya, AgNO3 itu kan akan terreduksi ya di dalam larutannya menjadi Ag plus tambah Cl min, dimana masing-masing ion, kelarutan ion yang dihasilkan AgNO3, Ag plus dan Cl min itu adalah 0,1 molar ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya dalam sistem terdapat ion Cl min ya sama dengan S, sementara ion Ag plus itu adalah S tambah 0,1 ya. Ini ada bisa lihat di sini. Kan di sini AgNO3 yang dicampurkan ke dalam AgCl ya. AgNO3 yang dicampurkan ke dalam AgCl. Jadi di sini ada ion yang sama yang dimiliki oleh kedua larutan itu, yaitu adalah ion Ag plus sendiri. Sebelum dicampurkan ion AgS-nya kan, ion Ag plusnya kan ada sebanyak S ya. Nah, ketika dimasukkan ini AgNO3 ke dalamnya, tentu ion Ag plusnya akan bertambah sebanyak S tambah 0,1 ya kan. Oke, baik, S tambah 0,1. Jadi biasanya ada sekalian zat yang ditambahkan ke dalam AgCl atau ke dalam ini tadi, ke dalam ialah AgCl ini tadi, itu apa namanya, jumlah daripada kelarutan ion Ag plus di AgCl itu lebih sedikit itu biasanya ya, dibandingkan dengan ini ya Ag plusnya ya, yang berasal dari AgNO3. Maka konsentrasi ion Ag plus dari AgCl dapat di Ag kan karena nilainya lebih kecil, sehingga konsentrasi ion Ag plusnya sama dengan 0,1 mol ya. Oke. Nah, untuk membuktikannya apakah memang ini benar lebih kecil, adik-adik bisa masukkan persamaan KSP ini, hubungkan dia dengan kelarutan. Nanti kamu akan bisa dapat berapa ini, berapa kelarutan daripada ion Ag plus ya. Ini kan 1,6 kali 10 pangkat min 10, berarti ini kan KSP nya kan S pangkat 2 ya. Oke, S pangkat 2. Jadi akar kuadrat dari 1,6 kali 10 pangkat min 10 berapa? Itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 ya, min 5 ya maksud saya kan. Jadi kan lebih kecil dia dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan konsentrasi ion Ag plus yang ada di AgNO3. Sehingga dengan demikian, karena nilai konsentrasi ion Ag plus di dalam AgCl itu dia lebih dekat ke 0, maka konsentrasi ion Ag plusnya diabaikan. Sehingga konsentrasi Ag plusnya itu kita ambil dari konsentrasi AgNO3 itu sebesar 0,1 mol per liter. Oke.
Maka dengan demikian KSP AgCl yang diperoleh dari campuran dari penambahan AgNO3 ya ke dalam AgCl ini tadi itu menjadi sama dengan konsentrasi Ag+ dikali dengan Celmin. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 0,1 kali S ya. Dimana S itu kita dapat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9. Oke. Sehingga dengan demikian kelarutan AgCl di dalam AgNO3 0,1 molar adalah sebanyak 1,6 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya adik sekalian ya. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan apa yang terjadi. Ternyata setelah kita tambahkan AgNO3 ke dalam AgCl, kelarutan AgCl-nya akan menjadi berkurang. Nah, itu dia. Menjadi berkurang kelarutan AgCl-nya akibat adanya penambahan ion sejenis. Jadi dia akan bergeser ke reaktan, itu ke AgCl yang padat ya. Jadi dengan demikian kelarutan AgCl-nya akan berkurang ya. Kalau tadinya sebesar berapa? Yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 9. Jadi dia semakin kecil. Oke ya. Karena dipengaruhi oleh penambahan ion sejenis tadi. Oke, baik, saya rasa adik-adik sudah paham ya. Demikian saja, jadi materi KSP tadi minimal kalian dapat, walaupun itu tidak paham, nanti tinggal lihat lagi video tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Dan Ibu Minar harap nanti medianya di-share di grup. Jadi semuanya kita share, ada masalah kita perbaiki. Jadi jangan dilihat dari apa yang didapat hari ini, tapi dengan pertemuan ini banyak yang bisa kita ambil dari sisi positifnya. Harap kita saling memahami atas keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kita tingkatkan pada kegiatan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa buat kegiatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu guru, Pak Bu Nat, dan semua sekalian yang bergabung. Terima kasih Bu. Semuanya. Makasih semua. Assalamualaikum. Makasih anak-anak. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semua. Assalamualaikum.